Selamat sore sahabat Marguna Wirawan. Jumpa lagi bersama saya masih seputaran tentang tanaman vanili ya. Jadi untuk pembahasan kali ini adalah ketika kita sudah mulai panen buah vanili, hal yang paling mudah itu kita menjual basah atau kering ya. Jadi simak terus video ini dan jangan lupa tonton terus video ini dan like, di komen, dan yang terpenting lagi adalah tekan tombol subscribe-nya di bawah ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-temanlah orang pertama yang selalu mendapatkan video terbaru dari Marguna Wirawan Channel. Oke, kita lanjut ke pembahasannya. Sebelum lanjut ke pembahasan penjualan vanili basah atau kering, jadi perlu diketahui juga untuk teman-teman ya, di tahun 2020 ini vanili itu berbuah hanya sedikit dan beberapa saja ya. Ini dikarenakannya hujan itu terlalu tinggi ya, curah hujan terlalu tinggi dan banyak vanili yang gagal untuk berbuah. Dan meskipun mengeluarkan tandan bunga, ada yang busuk dan ada ketika saat mengeluarkan kuncup-kuncup bunga dia itu rontok ya teman-teman ya, sebelum dilakukan polinasi. Itu karena curah hujan itu terlalu tinggi ya, terlalu tinggi, kemudian media itu terlalu lembab ya. Nah, untuk kali ini adapun beberapa vanili yang sudah berbuah dan perlu diketahui untuk pemanenan ya, untuk pemanenan. Jadi di sini perlu kita ketahui pemanenan vanili yang baik, yang memiliki kualitas harga yang baik itu adalah umur vanili usia 8 sampai dengan 9 bulan ya. Umur buah vanili 8 sampai dengan umur 9 bulan. Vanili itu sudah tua dan warna sudah mulai menguning ya. Jadi untuk penjualannya itu entah kita mau menjual kering ataupun menjual basah ya. Jadi untuk penjualan yang basah ataupun kering itu tergantung dari kemauan teman-teman ya. Nah, jadi kita perlu akan membahas tentang penjualan vanili basah ataupun kering. Di tempat saya dengan ketinggian MDPL yaitu 700 sampai dengan 1200 ya, itu polinasi vanili itu sudah berakhir ya teman-teman ya, sudah berakhir. Dan sekarang kita akan menunggu proses penuaan vanili agar kita tuh menjual nantinya dengan kualitas vanili yang baik ya. Jadi vanili itu sudah dipolinasi ya, seperti ini bentuknya teman-teman. Ini ada yang panjang dan dia sudah mulai membesar ya, sudah mulai membesar. Adapun beberapa yang masih kecil itu disebabkan karena vanili itu terlalu subur ya, subur untuk kesulur-sulur yang lain. Jadi untuk buahnya akan seperti ini ya, ada yang kecil dan ada yang besar. Nah, ini masih dalam proses pembesaran dan penuaan untuk 8 sampai dengan 9 bulan setelah dari polinasi ya. Setelah dari polinasi dia itu akan berbentuk kekuningan, kuning kecoklatan ya kalau sudah tua. Kalau sudah tua, dan itu kita akan panen. Untuk pemanenan ini kita biasanya menjual basah atau juga mengeringkan dengan menjual vanili yang kering ya. Jadi kita harus ketahui dulu sebelum kita melakukan penjualan vanili basah ataupun penjualan vanili kering. Nah, di tempat teman-teman jadi yang paling gampang itu menjual basah atau menjual vanili yang kering ya. Menjual basah atau menjual vanili yang kering itu perlu diperhatikan. Kalau kita penjualannya lebih cepat ke kering, jadi kita lakukan pengeringan dengan proses yang maksimal ya dan baik. Jika kita melakukan penjualan basah, kita harus melihat juga kondisi vanili agar vanili itu cukup umur dan usia panen sudah tua ya, dan agar memiliki harga jual yang lumayan ya.
Jadi di sini saya akan membahas untuk penjualan buah vanili ya, itu lebih cepat yang basah atau yang kering. Nah, jadi di sini saya akan membahas untuk teman-teman ya, penjualan buah vanili pada saat kita panen. Jadi di sini perlu diketahui ya untuk para teman-teman, para pecinta tanaman vanili. Jadi penjualan vanili itu lebih cepat dan lebih mudah kalau kita jual vanili yang basah ya. Jadi jual vanili yang basah itu umur sekitar 8 sampai dengan 9 bulan dari polinasi ya teman-teman ya. Dan buah vanili basah itu sudah tua ya dan menguning. Jadi itu sudah akan memiliki harga yang lumayan ya teman-teman ya. Jadi di sini kita perlu ketahui kalau kita menjual basah itu akan lebih cepat laku dan tidak ada sistem tawar menawar ya teman-teman ya, kalau kualitas vanilinya sudah bagus ya. Jadi kalau kita menjual kering itu akan dihargai dengan kualitas yang berbeda-beda ya. Jadi dengan harga kualitas yang berbeda-beda, itu ada di kelas A, kelas B dan kelas C maupun cutting ya teman-teman ya. Jadi kalau kita salah untuk melakukan pengeringan vanili ya, pengeringan vanili itu bisa berakibat fatal dan jualnya susah. Kalaupun laku terjual itu dengan harga yang cukup rendah ya teman-teman ya, yang cukup rendah. Jadi kita tuh lebih cepat, lebih gampang menjual kalau vanili itu masih basah dan itu umur sudah tua. Jadi ini kemudahan kita ya teman-teman ya, itu terserah teman-teman entah mau jual vanili basah ataupun vanili kering ya. Jadi usahakan kualitas vanili kering itu agar baik ya, jadi bisa harganya akan lebih mahal ya teman-teman ya. Jadi proses pengeringannya itu lumayan lama ya, agar menghasilkan vanili itu kadar air 30 sampai dengan 15% ya teman-teman ya. Dan kualitas itu harus kualitas yang baik ya. Jadi seperti itulah cara kita dalam menjual buah vanili, entah itu basah ataupun kering. Jadi di sini yang lebih cepat itu kita tuh menjual yang basah ya ketimbang yang kering. Nah, jadi inilah info dari saya. Semoga info ini, video ini bermanfaat ya untuk teman-teman para pecinta tanaman vanili dimanapun berada. Jumpa lagi bersama saya di video berikutnya. Selamat sore.